Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki kesaktian atau karomah luar biasa bukanlah hal utama para wali, namun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan menggemakan dakwahlah yang menjadi tujuannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah luar biasa kepada mereka untuk benteng menghadapi musuh dan meyakinkan orang-orang yang ragu atas ajaran Islam. Berikut adalah 5 waliullah yang mampu menaklukkan binatang buas. Namun sebelum lanjut, mari kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali selawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Syekh Abu Said Abu Khair menaklukkan singa. Pada suatu hari ada ustadz muda ingin berguru kepada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal, yakni kepada Syekh Abu Said. Namun setelah mengaji, ustadz tadi pergi tanpa pamit setelah mendengar bacaan Al-Quran Syekh Abu Said yang kurang fasih makhrajnya, sehingga ragu atas keilmuan Syekh. Namun begitu ia keluar, ustadz itu dihadang seekor singa buas yang mengaum menakutkan hendak memangsa ustadz tadi. Hal ini membuat ustadz tadi menjerit keras. Begitu mendengar teriakan dari luar, Syekh Abu Khair segera turun keluar meninggalkan majelisnya. Ia menatap kedua ekor singa padang masir yang buas itu dan berkata kepada singa-singa itu, "Wahai singa, bukankah sudah aku bilang padamu jangan pernah kalian mengganggu para tamuku?" Sungguh ajaib, kedua singa yang semula terlihat buas itu lalu duduk bersimpuh di hadapan Syekh Abu Khair. Akhirnya ustadz tadi terkagum dan menyesal berprasangka buruk kepada Syekh Abu Said. Yang kedua, Kiai Haji Khalid menaklukkan buaya. Di Setui, Kalimantan Selatan, terkenal dengan sungainya yang penuh dengan buaya-buaya ganas. Suatu ketika ada seorang warga meminta tolong Kiai Haji Khalid untuk menangkap buaya yang suka memangsa manusia. Lalu beliau bersedia. Dengan modal keyakinan ilmu yang pernah didapat dari gurunya di perantauan, cara beliau dimulai dengan mengambil air wudhu, lalu sholat sunat 2 rakaat, lalu membaca wirid khusus, di antaranya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Akhirnya buaya meronta-ronta sesudah kena pancing dan mengamuk ingin melepaskan diri. Tapi tiba-tiba dengan jinak mau ditarik dan diangkat ke darat dengan tidak berkutik. Yang ketiga, Syekh Subakir mengusir hewan buas jelmaan bangsa jin. Syekh Subakir adalah ulama besar yang diutus Kesultanan Utsmani Turki untuk berdakwah bersama Wali Songo periode pertama di Tanah Jawa. Beliau adalah penumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Waktu itu Tanah Jawa masih hutan belantara, angker, dan masih dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Para jin kafir tersebut bisa berubah menjadi ombak, angin puting beliung, dan hewan buas untuk menghalangi dakwah para ulama. Untuk menghadapi mereka, Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu ruqyah memasang batu hitam dari Arab yang telah dirajah yang dikenal dengan Raja Ajikala Cakra. Batu itu dipasang di puncak Gunung Tidar Magelang yang menjadi sarang besar para setan dedemit. Akhirnya tiba-tiba cuaca mendung, angin bergerak kencang, kilat menyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti selama 3 hari. Para lelembut, setan, siluman, jin, peri, banaspati, kuntilanak, jalangkung, lari tunggang langgang, mengungsikan diri, dan sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Yang keempat, Abu Hamzah Al-Khurasani ditolong singa. Di dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Ahmad Syahibuddin bin Salamah Al-Qalyubi dikisahkan bahwa Abu Hamzah Al-Khurasani terperosok ke dalam sumur saat perjalanan ibadah haji. Tragisnya datanglah 2 orang di atas sumur menutup bibir sumur. Abu Hamzah ingin sekali berteriak, namun hatinya melarang dan bergumam, "Aku akan berteriak kepada yang lebih dekat, yakni Allah, ketimbang mereka berdua," gumamnya. Tiba-tiba bibir sumur terbuka dan ada sebuah kaki turun untuk menolongnya, dan akhirnya Abu Hamzah bisa naik dengan selamat. Setelah naik, ia baru sadar bahwa kaki yang menolongnya itu adalah kaki seekor binatang buas sabuk atau singa. Yang kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani tidur di lidah ular. Saat Syekh Nawawi perjalanan ke Mekah, waktu malam beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat untuk beristirahat.
Di dalam hati beliau bergumam, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya beliau langsung tidur dan meletakkan tongkatnya dalam kondisi posisi berdiri. Setelah bangun dan sholat, beliau melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Luar biasa, selama malam ular tersebut tidak memangsa Syekh Nawawi. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menonton video kisah-kisah para wali-wali Allah ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.